Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'am wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashraf ubadik as'adil arabi wal ajam wa وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. Yang sama-sama kita hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah musola takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ustaz Nazim bin Abdul Majid MPD selaku Ketua DKM Musola Takwa serta pengurus yang lainnya, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Masani, Ustaz Geri, Ustaz Lukman Hakim, Ustaz Sofyan, Ustaz Jamal, Pak Adiono, Pak Hadi, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah keberkahan hidup kita dan bisa menjadi salah satu sarana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, sama famili, guru-guru, tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia, khusus yang belum lama meninggalkan kita, di Muhammad Cukup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa mereka, menerangi kubur mereka, dan menjadikan kubur mereka Allah memberi jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik hidayah, diberikan kesabaran, keberkahan, kemudahan. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya, dan juga untuk anak kita serta yang sudah punya cucu, semoga Allah jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Untuk negeri kita yang sudah 80 tahun, semoga Allah jaga, Allah bimbing, sehingga kita bisa menjadikan negeri yang kita cintai ini beribadah walaupun Allah. Dan tentunya kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kekuatan iman kepada mereka, Allah berikan kesabaran, Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dari mereka. Dan tentunya kita semua berharap kita beserta keluarga mengakhiri atau meninggalkan kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah malam ini kita masuk pada bab ke-33 masih dalam Kitabul Wudu. Bab ke-33 babul ma' alladhi yusalu bihi sya'rul insan. Babul ma'i alladhi yusalu bihi sya'rul insan. Seperti yang biasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau ini, beliau menjelaskan mulai dari penulisan bab, kemudian nanti baru sanad serta matan hadisnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kalau kita lihat ini penjelasan babnya lumayan panjang. Ya, dan di sini ada masalah fikih. Ya, kita tahu masalah fikih ini di situ ada masalah khilafiyah. Ya. Dan di sini kita akan bahas. Dan ternyata dalam bab ini, ya, itu membahas dua materi, ya, dua materi yang mustahil dalam ini. Kita mulai insyaallah. Babul ma'i ay hukmul ma', yaitu hukum air. Ya. Karena ini terkait dengan wudu, ya. Maka ketika di sini dikatakan babul ma', maksudnya adalah hukmul ma', hukum air, ya, alladhi yusalu bihi sya'rul insan, yang digunakan atau misalnya air ini, ya, bekas cuci rambut manusia. Dalam penjelasannya di sini dia menjelaskan bagaimana hukum rambut seseorang itu jatuh ke air atau air tetesan dari rambut seseorang. Ada yang memahaminya seperti itu. Asyara al-musannif, ya. Nah, al-musannif dalam kitab ini yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari. Asyara al-musannif ila anna hukmahu at-taharah, ya. Menunjukkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan bahwasanya hukum air, ya, dari tetesan rambut atau air yang jatuh di dalamnya rambut itu tohar suci. Ini sya'rul insan, rambut manusia. Li'anna al-muttasil qad yaqa'u fi ma'in ghaslihi min sya'rihi. Karena orang yang mandi, ya, itu sangat mungkin tetesan air itu jatuh, ya, dalam wadah atau bejana. Ya. Kalau karena najisan, kalau memang dihukumi najis, la tanajjasalnahu bimulaqatihi, maka air yang terkena tetesan air atau air yang terjatuh di rambut, ya, itu dihukumi najis. Walau
yuqal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat dari Nabi yang menjelaskan tajannaba dzalika fil risale, menghindari tetesan air dari rambutnya ketika mandi. Ini Nabi tidak ada riwayat dari Nabi yang menjelaskan hal itu. Bahkan yukhallilu usul syahri kama saya. Bahkan Nabi itu selalu kayak misir, yukhallil nyala-nyala gitu, rambutnya. Nah nanti ini akan dibahas karena saya jadi ada pembahasan khusus nanti. Wadhalika yafti ghaliban ila tanazzuli ba'dihi fadalla ala ta'ala. Nah, kalau memang demikian, tidak menutup kemungkinan ada tetesan air dari sabun itu atau ada rambutnya yang rontok gitu ya, masuk ke bejana yang ada airnya. Fadalla ala ta'ala. Nah, oleh karenanya dihukuminya suci. Wahwa qaul jumhuril ulama, wahwa qaul jumhuril ulama. Jadi ini pendapat sebagian besar ulama. Jadi kalau kita mandi itu, ya, mungkin ada tetesan air atau wadah atau bejana, atau bahkan ada rambut yang jatuh dan rontok, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Wakala qala Asy-Syafi'i fil qadim, dan itu juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil qadim, dalam qaul qadimnya, yang pendapat yang lama. Pendapat yang lama ini ketika beliau berada di Baghdad. Wa nassa 'alaihi fil jadid aidan. Bahkan dalam qaul jadidnya, dalam pendapat yang baru ketika beliau di Mesir, itu juga sama, dihukumi suci. Washahahu jama'atun min ashabihi, dan itu disahihkan oleh para ulama, segolongan ulama, min ashabihi, maksudnya sahabat yang berguru kepada Imam Syafi'i. Wa hiya tariqatul khurasaniyyin. Nah ini orang-orang ulama Khurasan. Wa sahha jama'atun al-qawla bi tanjisihi wa hiya tariqatul 'idratiyyin. Adapun ulama yang ada segolongan dari mereka yang menghukumnya. Sekali lagi kita malam ini bahas masalah fikih, dan masalah fikihnya tidak lepas dari khilafiyah. Wastadalla al-musannif, al-musannif sekali lagi yang dimaksudkan Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Imam Al-Bukhari mengambil dalil ala taharatihi, atas kesucian airnya, seperti tadi yang disebutkan bima dzakarahu min al-hadits al-marfu', sesuai dengan hadis yang dihukumi marfu'. Wa ta'aqqaba bi anna sya'ra Nabi sallallahu alaihi wasallam mukarram la yuqasu alaihi ghayruhu. Tapi beliau juga di sini memberikan komentar. Itu kan rambutnya Nabi ada kekhususan. Jadi kembali lagi masalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqadahu Ibnu Munzir wal Khattabi wa ghayruhuma bi anna al-khususiyyah la tathbita illa bi dalilin wal aslu 'adamuhu. Adapun Al-Imam Ibnu Munzir dan Al-Imam Al-Khattabi wa ghairuhuma, ada ulama lainnya selain mereka berdua, menjelaskan kekhususan
bisa ditetapkan kecuali ada dalil yang menjelaskan ini kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada dalil maka seperti tadi ya jumhur ulama itu menghukumnya ala tohar suci. Nah, kemudian di sini ada perbedaan ini ya. Itu apa? Rambut manusia. Bagaimana dengan rambut binatang? Wahada kulluhu fi sya'ri adami. Ya. Jadi faqad istaqarra al-amru baina ta'immatihim 'ala al-qawli bil-taharah. Jadi bisa dinyatakan ya bahwasanya pendapat para ulama dari sini yang dimaksud ta'immat itu ulama Syafi'iyah, ulama yang berasal dari Syafi'i. Ya. Mereka menetapkan bahwasanya hukumnya air yang kena tetesan air dari rambut atau yang kena jatuhan rambut gitu ya, itu al-taharah ya. Tapi taharah jadi suci. Wahada kulluhu fi sya'ril adami, dan itu dihukumi pada rambut manusia. Amma sya'rul hayawan ghairul ma'kul, adapun bulu atau rambut gitu ya, binatang hewan ghairul ma'kul yang tidak dibolehkan, yang diharamkan memakan dagingnya, kayak anjing misalnya. Fadil itu ada perbedaan. Apa bentuk perbedaannya? Mabniyun ala fadil ikhtilafun mabniyun ala anna asy-sya'ra hal tuhilluhu al-hayatu fayatanajjasu bil maut aw la. Yang menjadi perdebatan itu bulu binatang, jadi apakah anjingnya yang tidak diperbolehkan memakan dagingnya. Ya. Apakah bulunya itu tidak najis ketika dia hidup, dan kemudian ketika mati dia itu jadi najis. Jadi yang menjadi perdebatan itu ada mengatakan ya, kalau dia masih hidup, binatang masih hidup di bulunya jatuh, misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau binatangnya mati, terus bulunya itu jatuh ke air, itu nggak boleh. Itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau langsung perdebatan ini agak ribet gitu, karena masing-masing punya dalil. Bahkan ada lagi yang mengatakan itu masalah bulu ya, yang ada perdebatan. Tapi kalau anggota tubuh yang lain, ya misalnya tulangnya atau kakinya gitu ya, nah, itu masuk ke air, nah, itu disepakati di sini ya, diharamkan. Maksudnya tidak boleh menjadi najis kalau dia sudah mati. Perbedaan pada bulu binatang, apalagi bulu binatang yang diharamkan ya dari ini. Langsung saja kita masuk ke kalimat berikutnya. Jadi dalam bab ini ada perkataan dari Al-Qur'an ya. Jadi maksud Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an bin Rawah. Wa kana Al-Qur'an
Abu Ishaq Al-Fakihi fi akhbari Makkah bisanad sahih. Jadi yang memberikan taklik, yang memberikan komentar, ya, yang dimaksud apa di sini siapa? Yaitu adalah Muhammad bin Ishaq Al-Fakihi dalam apa di sini? Fi akhbari Makkah, dalam sebuah kitab tentang kota Makkah. Bisa dari Sahih ila apa? Wa ibnu Abi Rabah. Ya, yang maksud apa di sini adalah apa? Ibnu Abi Rabah. Annahu kana la yara ba'san bilintifa' bi syu'urin nas allati tuhlabu bimina. Ini kaitannya dengan tadi ya, rambut manusia. Jadi menurut beliau tidak mengapa boleh memanfaatkan rambut manusia yang dicukur, maksudnya orang dicukur yang dihina, ya, dicukur dihina, rambutnya itu dimanfaatin. Nah, buat apa? Kalau di sini kan dalam kalimat ini, wa kana aqra'u la yarahu ba'sa ay yutakhadha minha al-khuyul wal hibal. Boleh dipakai buat benang atau tali. Ya. Jadi rambut manusia ini yang setelah dicukur, ya, belum pernah lihat kayak gitu ya. Kode, ya. Tapi kode nanti ada pokoknya lagi, ya. Atau mungkin buat tambang, ya. Tapi gimana belum pernah lihat juga. Ya di sini menurut beliau tidak mengapa, boleh memanfaatkan ya rambut manusia hasil yang dicukur itu ya. Rambut yang sudah dicukur, nah itu dimanfaatkan. Kemudian di sini ada penjelasan wasu'il kilab. Nah, wa huwa bil jah. Ini kan dalam perkataan Atha bin Abi Rabah tadi ya. Wa kana Atha la yarahu ba'sa ayyutakhadha min al-khuyul wal hibal. Itu terkait rambut manusia tadi. Nah, kemudian beliau bicara masalah lain di sini. Wasu'il kilab. Di sini juga bisa kita lihat harokatnya kasroh ya, maksud. Nah, ini kembali ya. Dia atfan ala qawlihi al-ma' babul ma'i kan kasrah. Ya. Jadi di sini bab su'il kilab. Nah, itu maksudnya. Kalau mau dibaca dari judulnya gitu ya, babul ma'i alladhi yusalu bihi sya'rul insan wa babu su'il kilab wa mamarriha fil masjid. Jadi dalam pembahasan ini ada dua bab sebenarnya, ada dua pembahasan. Nah, yang dimaksud di sini adalah hukum, ya, hukum su'il, hukum dari air liur, ya, air liur anjing. Nah, karena masih bicara tentang wudhu tadi ya. Ini gimana nih kalau ada anjing jilat air, gitu ya? Ini boleh nggak dipakai buat dulu? Itu nah sini ada pembahasannya. Ya, terus apa hukumnya? Apa namanya? Lintasan anjing di masjid, misalnya ada anjing masuk gitu. Ini kalau di sini mungkin belum pernah ada kan? Tapi kalau di masjid itu ada masjid, karena memang di sana itu kan masalah fikih ya, masalah Imam Syafi'i dan masalah Abu Hanifah. Nah, di sini, nah di situ ada beberapa wilayah yang kelihatan gitu ya kan, kayak gitu ya. Nah, masalah fikih, jadi di sini juga
dibahas bagaimana hukumnya bekas lintasan anjing di masjid. Kan mungkin ada bulunya atau bekas buang airnya atau mungkin air liurnya itu kan yang jatuh dan sebagainya. Selanjutnya, waqawal sudri illa walama al-kalbu. Nanti di sini ada lagi perkataan Imam Az-Zuhri. Waqawal sudri illa walama fi inani laisa lahu walukun ghayruhu yatawaddau bihi. Perkataan Al-Imam Az-Zuhri, jika ada satu tempat bencana yang berisikan air, ya, kemudian anjing tadi jilat, walau jilat gitu ya. Ini laisa lahu wadun, terus nggak ada lagi air selain yang bekas jilatan anjing tadi. Dia udah nyari nggak ada lagi kecuali air itu. Ya. Nah, kata beliau, yang tahu ini udah dengan itu. Yang meskipun nanti ada pembahasan gimana gitu ya. Waqala Sufyan, sini ada waqala Sufyan. Yang dimaksud di sini, kalau biasanya yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri itulah Sufyan bin Uyainah yang biasa meriwayatkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Hadzal fiqhu bi'aini. Dengan masalah fikih begini nih. Ya, ada khilaf, gitu ya. Ada sudut pandang dan masing-masing punya dalilnya. Dan bisa jadi ya kalau kita bicara fikih seperti yang kita tahu ya bagaimana Imam Asy-Syafi'i bisa punya pendapat yang berbeda karena kondisi tertentu. Bisa jadi cocok dengan kondisi ini, di kondisi lain belum cocok kan? Nah, beliau mengatakan falan tajidu ma'an fatayammamu wa hadha ma'un wa fil nafsi minhu syai'un yatawaddau bihi wa yatayammam. Ya, kalau kita lihat dari ini apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri tadi, ya. Beliau punya pandangan sendiri nih, Sufyan Ats-Tsauri ini. Ya. Kata Allah dalam firman-Nya tadi, "Pada kita di rumah dan kalian kalau kalian tidak menemukan air, maka tayamum." Nah, terus masalah gimana tadi, gitu kan? Yang ada hanya air itu. Kata beliau, "Wa fil nafsi minhu," maksudnya dalam diri beliau ini ya. Terkait permasalahan tadi, syai'un, ada satu kejanggalan ya tawaddau bihi wa yatayammam. Nah, beliau punya trik, punya apa istilahnya, solusi gitu ya. Ya udah wudu dengan air itu karena airnya seperti tadi. Apa pada tadi rumah serta yang kalau ada air kan udah wudu dengan air itu. Tapi mungkin karena ada keraguan, wajah saya setelah dia wudu dengan air itu, dengan air yang dilakukan tadi, dia tayamum lagi. Ini menurut beliau. Jadi, saya ulama punya cara pandang yang berbeda. Kauniha, ini alasan beliau, kauniha nakirah fi siyakin nafi fata'amma wa la takhussu illa bidari. Ya kan, kalau dilihat dari ayat tadi, ma'an ini nakirah, jadi ya umum semua air gitu. Mau air yang enggak dijilat
kecuali ada dalil yang mengkhususkan kalau dijilat nggak boleh baru. Jadi ulama berpikirnya seperti itu. Watan sunnah biwulu'il kalbi fi ghairu muttafaq alaihi baina ahli ilmi. Selain itu alasan Sufyan Ats-Tsauri tadi, para ulama juga berbeda pendapat terkait air minum tadi. Kalau dagingnya sepakat nggak boleh haram. Tapi kalau air minumnya itu mukhtalaf fi, ada berbeda pendapat baina ahli ilmi. Nah ini mungkin kita bayangkan ya, ada itu mazhab yang membolehkan melihara anjing misalnya itu. Tapi mungkin di sana ada syarat-syaratnya kan gitu. Jadi kembali pada masalah itu. Karena di kalangan para ulama itu memang terus terjadi perbedaan pendapat terkait bulu liurnya anjing. Wasada min ra'yihi at-tayammum ihtiyatan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sebagai bentuk kehati-hatiannya, ya, setelah dia wudu dengan air itu, ya, tayammum. Wa ta'aqqaba bil isma'i. Nah, ini ulama masyaallah ya. Jadi dikomentari tadi oleh Al-Imam Al-Ismaili ya. Bi anna syurutahu jawazul tawaddu'i bihi illa lam yajid ghayrahu yadullu ala tanjisi ilmiah. Kalau memang disyaratkan menggunakan air itu dikatakan tidak ada air yang lain, berarti air itu menggunakan sebenarnya najis. Air najis, tapi karena nggak ada syaratnya, tidak ada air lain, ya udah pakai itu. Nah jadi beliau melihatnya seperti itu, berarti kan ini najis, cuma karena nggak ada air yang lain, disyaratkan tidak ada air lain, maka boleh. Jadi kembali lagi ke situ. Karena al-zahir yajuzu tawaddu'u bihi ma'a wujudi ghairihi. Karena air apa? Berwudu itu diperbolehkan ya, kalau ada air lain selain air yang bekas jiratan itu. Jadi belum memandangnya seperti itu. Kalau ada syarat seperti itu, maka sebenarnya itu najis. Karena berdoa saja kan gitu. Ya misalnya kayak apa? Babi, anjing, dagingnya kan sepakat haram. Kan haram. Tapi berdoa karena darurat bisa berubah hukumnya. Jadi boleh, tapi dengan syarat juga. Seperlunya saja yang sampaikannya. Nah, itu juga Imam Al-Ismaili tadi melihatnya seperti itu. Kalau memang disyaratkan seperti itu, berarti kan memang dihukumi najis saya itu. Wa ujibu. Ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberikan tanggapan terhadap komentar Al-Imam Al-Ismaili. Kalau dilihat dari tanggapan beliau ini, beliau menggabungkan semuanya. لأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه قولان فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته إلى التيمم. Jadi yang dimaksud dengan kalau memang ada air lain, gitu ya, maka tidak ada khilaf. Ya bahwasanya air itu najis. Tapi karena tidak ada air lain, maka itu menjadi dibolehkan. Gitu. Ya. Kalau memang dia yakin, akan jelaskan lagi. Ya. Kalau dia yakin itu suci, kalau ya'dilu ila tayammum, tak perlu tayammum. Tapi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk yang menjaga kehati-hatian, ya, menggunakan air yang bekas jeratan
وقد تعقب لأنه يلزم من استعماله أن يكون الجسد طاهرا بلا شك فيصير استعمال مشكوكا في طهارته ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم والله أعلم. Pandangan lain. Jadi kalau yang ragu buang aja itu air, buang air, kan ada air, ayam kan. Jadi masing-masing itu punya pandangan. Ya. Ada yang mengatakan ya, ayam apa boleh duduk dengan air itu, ya, tanpa ada tayang lagi, karena dia yakin, ya, karena alasannya kalau di rumah apa? Tadi maaf saya memang gitu kan tadi ya. Tapi ada lagi mengatakan nggak apa-apa wudhu pakai air itu, tapi tayang dulu dan tayang lagi gitu untuk kehati-hatian. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak buang aja gitu, kan kadang-kadang tayang langsung. Ya. Nah ini baru pembahasan bab ini hadisnya baru belum masuk kita. Hadisnya 170, mungkin kita sedikit ada kerja. Hadatsana Malik bin Ismail qala hadatsana Israil an Asim an bin Sirin qala kuntu li Abidillah indana min syahri Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnahu min qibali Anas atau min qibali ahli Anas faqala لأن تكون عندي شعارة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. Itu utamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya beliau, ya sampai seorang sahabiah gitu ya. Beliau mengatakan, saya mendapatkan rambut Nabi ya dari Anas bin Malik atau dari keluarga Anas tadi kata. Kemudian maaf ya dari Ibnu Sirin ya kalau kultur Abidah, jadi yang mengatakan Ibnu Sirin mengatakan kepada Abidah ya kepada Abidah beliau mengatakan di antara ini sya'arun minhu, kalau saya punya rambut ya sehari pun ya rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih saya senangi daripada dunia dan seisinya. Ya, mungkin ya terkait masalah wudhu, terkait masalah akhir ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau rambut manusia tadi jumhur ulama dihukumi tohar suci. Tapi kalau hewan tadi perbedaan pendapatnya seperti tadi. Ya. Tadi hadisnya terkait keutamaan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan saja sampai sini. Insyaallah kita sambung ya pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Al-Fatihah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.